Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film berjudul The Legend of Zu 2 dan bercerita tentang mantan pendekar Kunlun bernama Xiao Yoji yang dimintai bantuan oleh ketua Kunlun dan Emei untuk merebut 4 permata sakti yang diincar oleh seorang pendekar wanita dalam ambisinya menguasai dunia persilatan. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. 1, 2, 3. Awal scene dimulai dengan sesepuh perguruan Emei yang meramalkan akan adanya bencana menimpa dunia persilatan dalam waktu dekat. Belum sempat menjelaskan lebih lanjut mengenai bentuk bencana itu, tiba-tiba datanglah Yun Juyan, mantan murid Emei yang dikeluarkan dari perguruan karena disinyalir telah berlatih ilmu iblis secara diam-diam. Saat itu, Yun Juyan pun berkata bahwa kedatangan dia kali ini adalah untuk memusnahkan perguruan Emei sekaligus untuk merebut mutiara biru yang dibawa oleh sang sesepuh yang konon katanya memiliki kekuatan mahadahsyat apabila bergabung dengan 3 permata lainnya. Tanpa menunggu waktu lama, Yun Juyan yang telah memiliki mutiara merah reinkarnasi kemudian mengeluarkan jurus Edo Tensei-nya untuk menghidupkan kembali Jin Chanzi sang pendiri perguruan Kunlun serta Hui Qing sang pendiri perguruan Emei untuk melawan murid-muridnya sendiri. Tak terima akan apa yang telah dilakukan oleh Yun Juyan, sesepuh Emei mencoba menyerang Yun Juyan dengan mutiara birunya, namun ternyata kekuatan serangan yang dilancarkannya dapat ditangkis dengan mudah oleh Edo Tensei Hui Qing. Melihat Yun Juyan yang semakin congkak, Hui Qing sang ketua Kunlun dan semua anggota Kunlun pun kemudian menyerangnya. Namun tanpa diduga, kekuatan Yun Juyan yang telah bersatu dengan mutiara merah ditambah dengan kekuatan Hui Qing sang pendiri perguruan Emei ternyata dengan enteng membuat perguruan Emei kacau balau. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Yun Juyan yang jahat kemudian menanamkan jurus pengendali pikiran dalam mata Hui Qing, lalu setelahnya membunuh sesepuh Emei yang ada di sana. Dan setelah semuanya hancur, Yun Juyan pun kemudian menyerap kekuatan mutiara biru di tongkat sesepuh Emei untuk dapat berinkarnasi menjadi Raja Iblis tanpa tanding setelah keempat mutiara didapatkannya. Scene pun berpindah pada Hui Qing yang rupanya diselamatkan oleh Xiao He sang ketua Kunlun sekarang. Lalu, saat mereka sedang membicarakan apa yang terjadi di perguruan Emei, sang sesepuh Kunlun pun memanggil mereka untuk menjelaskan situasi darurat yang sedang terjadi saat ini. Jadi, berdasarkan informasi intelijen yang didapatkan oleh sang sesepuh, ternyata mutiara reinkarnasi merah dan biru sudah jatuh di tangan Yun Juyan dan membuatnya menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, sang sesepuh kemudian mengajak Xiao He dan Hui Qing ke sebuah ruangan rahasia, tempat penyimpanan pedang pembasmi iblis yang rupanya memiliki inti mutiara kuning reinkarnasi. Di sana, sang sesepuh pun berkata pada Xiao He bahwa dia akan memancing Yun Juyan untuk menyerang Kunlun dengan pedang pembasmi iblis yang dibawanya. Sementara, Xiao He dan Hui Qing sendiri akan mengemban misi untuk mencari mutiara hijau reinkarnasi di dalam Gua Naga Wan Molin yang dijaga oleh seekor naga raksasa. Dan karena misi menuju Gua Wan Molin sangat berbahaya, sang sesepuh pun menyuruh Xiao He untuk menemukan murid legendaris Kunlun yang bernama Xiao Yoji yang menjadi satu-satunya orang yang sanggup menghadapi naga raksasa tersebut. Scene pun berpindah pada Xiao He yang telah menemukan Xiao Yoji sedang berjudi di salah satu restoran kota. Lalu,
Di saat sang bandar judi ketahuan berbuat curang dan memancing kerusuhan orang-orang di sana, Xiao He pun kemudian mengajak Xiao Yoji makan di sebuah kedai dan mengatakan maksud mereka untuk mengajaknya masuk ke dalam gua naga Wan Molin. Mendengar permintaan yang sangat berbahaya itu, Xiao Yoji tadinya sempat menolak dengan halus. Namun sesaat kemudian, dia pun menyanggupinya dengan satu syarat bahwa Xiao He dan Yu Qing akan membantunya dalam meringkus siluman merah yang baru-baru ini suka menculik anak-anak. Dan kemudian, untuk memuluskan rencananya itu, Xiao Yoji pun menyihir dua anggota Eme menjadi gadis kecil untuk memancing siluman merah keluar dari sarangnya. Pada malam harinya, dikisahkan bahwa siluman merah benar-benar terpancing oleh anak kecil yang disiapkan oleh Xiao Yoji. Lalu, di saat Xiao He dan Yu Qing akan menangkapnya, siluman itu pun menghilang ke sana kemari dan membuat mereka kesulitan dalam menangkapnya. Namun, pada saat siluman itu lengah, Xiao Yoji tiba-tiba menghantamnya dengan daun jendela yang dilapisi tenaga dalamnya, hingga sang siluman pun akhirnya menyerah dan berjanji akan mengembalikan semua anak-anak yang diculiknya. Keesokan harinya, para anak-anak yang diculik oleh siluman merah akhirnya dapat berkumpul lagi dengan orang tuanya. Kemudian, atas jasanya itu, Xiao Yoji pun meminta imbalan sejumlah uang dari para orang tua tersebut. Lalu, saat para orang tua pergi meninggalkan mereka, Xiao He pun menagih janji Xiao Yoji karena telah menyelamatkan anak-anak yang diculik siluman. Merasa dibutuhkan, Xiao Yoji pun kembali membuat permintaan. Dan kali ini, dia meminta sejumlah uang dan juga cincin simbol ketua milik Xiao He dan Yu Qing. Namun, yang menyanggupinya cuma Yu Qing. Sementara Xiao He berjanji untuk memberinya cincin ketuanya pada saat mereka sudah berhasil memasuki gua Wan Molin. Adegan pun berlanjut pada sesepuh Kunlun yang sedang memasang formasi kubah penangkal iblis dengan mengerahkan seluruh anggota murid perguruan Kunlun untuk menghalau kekuatan Yun Juyan yang semakin dahsyat. Kemudian, saat Yun Juyan melihat perguruan Kunlun yang telah dilapisi oleh medan energi penangkal iblis, dia pun kembali mengeluarkan jurus Edo Tensei dan mengendalikan tubuh Jin Chanzi yang langsung memanggil puluhan peti mati para murid senior Kunlun. Selanjutnya, Edo Tensei para murid Kunlun mulai berbarengan menyerang kubah energi penangkal iblis, namun berhasil ditahan oleh kekuatan gabungan sesepuh dan semua murid yang ada di sana. Namun, ketika Yun Juyan mulai masuk ke dalam pertempuran dan menciptakan energi pedang raksasa di udara, hantaman pedang itu pun berhasil menghancurkan formasi penangkal iblis hingga sang sesepuh akhirnya sekarat. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Yun Juyan yang mengendalikan Edo Tensei Jin Chanzi kemudian membunuh sang sesepuh dengan sekali serangan. Puas akan hasil yang didapatkan, akhirnya Yun Juyan membebaskan Edo Tensei Jin Chanzi dan juga Hui Qing, dan setelahnya menguasai mutiara kuning reinkarnasi di dalam genggamannya. Scene pun berpindah pada Xiao Yoji yang telah sampai di kaki gunung Wan Molin, tempat Gua Naga berada. Di sana, mereka pun menemukan banyak patung misterius yang terpajang tanpa kejelasan. Kemudian, saat Baozi memeriksa salah satu patung, tiba-tiba dia dikejutkan oleh siluman putih yang langsung merubahnya menjadi patung melalui tatapan mautnya. Tak mau perjuangan mereka dalam mendapatkan mutiara hijau sia-sia, Xiao Tian pun akhirnya memutuskan untuk menghadapi siluman putih sendirian, sementara Xiao He dan yang lainnya dapat leluasa menuju ke dalam gua. Lalu, di saat siluman putih muncul di depan Xiao Tian dan perlahan membuatnya menjadi batu, Xiao Tian yang pemberani
langsung menusuk sang siluman bersamaan dengan tubuhnya yang membatu, hingga mereka pun akhirnya mati bersamaan. Adegan pun berlanjut pada Xiao He yang telah memasuki wilayah hutan berkabut dan bertemu dengan siluman tua nakal yang menyamar menjadi Mei Lin. Kemudian, saat Yu Qing dan Xiao He berdebat, tiba-tiba siluman tua nakal mengeluarkan sebuah kayu yang hampir saja mencelakai Yu Qing dengan pukulannya. Dan di tempat lain, siluman tua nakal juga menyamar menjadi Xiao Yoji yang berhasil memukul jatuh Ling Shan dengan menggunakan batang kayu yang dibawanya. Lalu, pada saat mereka semua tanpa sengaja bertemu di suatu titik hutan kabut, alangkah kagetnya mereka melihat Xiao Yoji kembar yang akhirnya saling bergulat satu sama lainnya. Kemudian, di saat mereka sudah bisa mengidentifikasi siapa siluman tua nakal sebenarnya, Yu Qing pun berniat membunuh siluman itu, namun dicegah oleh Xiao Yoji. Lalu, Xiao Yoji yang baik hati hanya meminta siluman tua nakal agar menghilangkan semua kabut di hutan itu, agar mereka dapat memasuki Gua Wan Molin dengan mudah. Scene pun berpindah pada Xiao Yoji yang telah memasuki bagian dalam Gua Wan Molin dan menemukan mutiara hijau reinkarnasi di dalamnya. Kemudian, di saat Xiao He telah mendapatkan batu mutiara hijau di tangannya, tiba-tiba datanglah naga raksasa yang langsung menyerang Xiao He. Melihat hal itu, Mei Lin pun mengeluarkan jurus bola api yang menyerang tubuh sang naga bertubi-tubi dan membuat sang naga kesakitan. Namun sayangnya, tenaga Mei Lin tidak cukup kuat hingga dia pun dihantam sang naga lalu dimakan olehnya. Melihat naga yang telah memangsa Mei Lin, Ling Shan pun mencoba menyerangnya dengan jurus pedang apinya. Namun dengan sekali pukulan, Ling Shan yang lemah harus tumbang seketika. Saat itu, Yu Qing yang marah melihat kawan-kawannya bertumbangan, mencoba menaiki sang naga dan melesatkan pedangnya di tengkuk sang naga. Dan saat dia akan mencabutnya, nasibnya pun berakhir sama dengan yang lainnya saat menerima pukulan tangan sang naga raksasa. Dalam keadaan genting, Ling Shan yang melihat mutiara hijau berada di dekatnya, kemudian berusaha mengambilnya, namun berakhir dimakan oleh sang naga. Tidak menyia-nyiakan pengorbanan Ling Shan, Yu Qing pun kemudian membulatkan tekad dan akhirnya berhasil mendapatkan mutiara hijau yang tergeletak di tanah. Namun, hal itu rupanya membuat marah sang naga yang menyerang mereka, namun berhasil ditangkis oleh perisai energi gabungan Yu Qing dan Xiao He. Saat itu, Xiao He yang merasa bahwa mereka telah berhasil mendapatkan permata hijau reinkarnasi, akhirnya memberikan cincin hijaunya kepada Xiao Yoji sebagai imbalan. Dan di saat Xiao He dan Yu Qing mulai kewalahan menerima gempuran sang naga, tiba-tiba Xiao Yoji pun akhirnya memutuskan untuk ikut bertarung melawan sang naga. Xiao Yoji yang saat ini dalam mode serius, rupanya berhasil dalam menghindari setiap serangan sang naga yang menggempurnya bertubi-tubi hanya dengan gerakan-gerakannya yang luwes. Lalu kemudian, Xiao Yoji pun mengeluarkan jurus 1000 pedang tingkat pertama yang menakjubkan dan langsung membuat sang naga tumbang seketika. Di waktu itu, tanpa diduga, datanglah Yun Juyan di sana dan mengaktifkan jurus pengendali pikiran di tubuh Yu Qing, hingga akhirnya mutiara hijau pun jatuh ke tangannya. Kemudian, di saat Yun Juyan telah berhasil menyerap semua batu mutiara reinkarnasi, tanpa diduga, sang naga raksasa pun bangkit kembali dan langsung memakan Yun Juyan hidup-hidup, serta mengubahnya menjadi sesosok naga iblis yang sangat kuat. Tak tinggal diam, Xiao Yoji pun akhirnya mengeluarkan jurus 1000 pedang tingkatan terakhir yang membelah dirinya menjadi puluhan jiwa dan langsung menghujani sang naga dengan puluhan ribu pedang yang sangat ganas.
Tidak berhenti sampai di situ, Xiao Yuji pun mencabut sebuah pedang dari tubuh sang naga ganas yang digunakan oleh Xiao He sebagai sebuah serangan terakhir yang membuat sang naga hancur dengan ledakan yang amat dahsyat. Adegan terakhir pun memperlihatkan Xiao Yuji yang terlihat sekarat dan mengembalikan kembali cincin perguruan kepada masing-masing Yoking dan juga Xiao He. Namun, saat semuanya telah merasakan kepedihan mendalam, ternyata Xiao Yuji pun kembali tertawa kepada mereka karena berhasil membuat prank kepada kedua ketua Kunlun dan Emei. Dan film pun Mimin nyatakan berakhir. So, bagaimana tanggapan sobat film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa sobat film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload video terbaru. Akhir kata dari Mimin, Om Swastiastu dan salam kebajikan.